Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jemaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya, Ion Sustriono, kembali menyapa jamaah Fast TV dalam program Ngaso Ngaji Sore di edisi Ramadan. Seperti biasa, kita kalau sudah sore hari sudah standby di YouTube Fast TV untuk kita bersama-sama menimba ilmu, merefresh lagi pemahaman kita terkait dengan ilmu agama. Untuk edisi kali ini, kita bersama Ustadz Asdi Nurholis, yang mana bahasan kita pada sore hari terkait dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan, kita semua tahu bahwasanya Al-Quran ini begitu memberi kita banyak sekali pahala ya dengan kita membacanya. Sebenarnya seperti apa sih keagungannya, kemudian apa hal-hal yang menjadikan Al-Quran ini menjadi satu mukjizat dari Rasulullah yang begitu agung. Kita langsung saja bersama beliau, Ustadz Asdi Nurholis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz. Ini kembali berjumpa, berpuasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustadz. Kita semua tahu ya, bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran itu begitu banyak memberi manfaat sebenarnya. Kalau bisa kita membaca saja per ayat, per huruf aja udah dihitung satu kebaikan gitu. Bener kan ya? Masya Allah. Nah, Ustaz, terkait dengan itu semua, sebenarnya apa sih yang menjadikan Al-Quran ini begitu agung, Al-Quran ini begitu mulia seperti itu, Ustaz? Mas Ion dan jamaah Fast TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir ya. Dan kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini kemudian awal mula yang harus tertanam pada diri saya dan kita semua adalah tidak ada di muka bumi ini sebuah buku yang harus dibaca, yang harus ditelaah, yang harus kemudian kita mengambil hikmah dalam pelajaran di situ kecuali hanya Al-Quran. Yang mana di dalamnya tidak ada keraguan, di dalamnya tidak ada kesalahan, dan isinya semua adalah kebenaran. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabarkan semuanya. Maka para ulama kemudian menjelaskan bahwa Al-Quran isi kandungannya kan ada tiga ya. Yang inti dari Al-Quran itu ada tiga hal. Yang ini semua berhubungan dengan kemaslahatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia misalnya. Tidak ada teknologi ya, tidak ada teknologi saya bilang sebelum ditemukan akhir-akhir ini bagaimana proses penciptaan manusia. Ada bayi tabung itu juga akhir-akhir abad-abad ini kan gitu. Tetapi proses penciptaan manusia itu ya itu sudah Allah ceritakan semuanya ya di dalam kitab suci Al-Quran. Dan ketika ilmuwan, para dokter mengkaji, membahas, ternyata apa yang dikatakan oleh Al-Quran benar. Apa yang difirmankan oleh Subhanahu wa Ta'ala 100% benar. Dan ini ya menunjukkan bahwa isi sekali lagi kandungan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan itu adalah sebuah kebenaran. Tiga yang kita sebutkan tadi isi kandungan Al-Quran, dan ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Tapi sebelum saya menyebutkan tiga hal ini, tentu tadi yang pertama kali harus tertanam pada diri kita bahwa membaca Al-Quran atau tilawatul Quran itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Karena nanti kemudian Al-Quran ini fawaid, faidah itu banyak ya untuk kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Al-Quran sebagai syifa. Ya, Al-Quran sebagai obat. Dan itu nyata obat. Ya seperti contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimahullah ketika beliau sakit itu kan beliau meruqyah dirinya sendiri dengan surat Al-Fatihah. Ya, dan ini menunjukkan kuatnya iman dan kuatnya keyakinan akan kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sebagai syifa. Ya. Maka kemudian kita dengan ruqyah.
Ruqyah, ya, ruqyah syar'iyyah, kita membaca Al-Qur'an ya. Itu betul-betul harus diyakini itu akan kebenarannya. Tentu dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, kan gitu kan. Al-Qur'an yang dimana di dalamnya tidak ada keraguan. Itu awal di surat Al-Baqarah itu. Dan itu petunjuk lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oleh karenanya kan momen Ramadan ini juga Masya Allah, agar kita juga menjadi orang bertakwa. Karena ciri orang yang bertakwa itu adalah hatinya bersih. Ciri orang yang bertakwa itu adalah ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bergetar hatinya, bergetar jiwanya, meneteskan air matanya. Karena apa? Karena yang Allah kabarkan itu hak. Yang Allah kabarkan itu adalah sebuah kebenaran. Makanya jamaah Fast TV yang dari Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan ragu dan tidak boleh ragu akan keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Tapi yang jadi masalah adalah posisi kita sendiri, kebersihan hati kita. Kenapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengabarkan pada kita tentang nikmat surga? Kenapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan pada kita tentang azab neraka yang begitu pedih dan kita santai-santai saja? Tidak ada rasa takut di situ. Tidak ada rasa harap untuk kemudian kita masuk surga, kan? Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba. Ya kan? Ayat-ayat yang di situ Allah kabarkan bagaimana nikmat surga. Alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Mereka duduk di atas dipan-dipan, wajah mereka berseri-seri. Yusqawna min rahikim makhtum, dari arak yang masih disegel, khitamuhu misk, di ujung dari minuman itu berbau kastur yang begitu. Kita kan berharap ada syauk, ada kerinduan, ada harapan di situ. Maka ketika kemudian kita mendengar ayat itu, misalnya juga ayat tentang neraka, ya, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fi aqaba. Surga ini mereka akan maksud saya adalah neraka tadi, akan melihat mirsad, memantau siapa yang akan menjadi penduduk neraka itu. Nauzubillahi min dzalik. Dan mereka labithina fi aqaba, mereka berabad-abad tinggal di dalam. Labithina fiha aqaba la yadzuquna fiha bardan wala la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak kemudian mendapatkan dingin, ya, dan air minum yang segar seperti yang kita nikmati. Nauzubillah. Kan kadang ya Allah ya Rabbi, kadang kita ini melihat, nah, ketika kemudian kita biasa saja, nauzubillah min dzalik, dan itu menunjukkan kotornya hati kita, kerasnya hati kita, sehingga kemudian apa yang dikabarkan oleh Subhanahu wa Ta'ala itu sama sekali tidak menyentuh hati kita. Oleh karenanya momen Ramadan ini, ya, itu akan kemudian menumbuhkan kecintaan kita pada Al-Quran, menumbuhkan kemuliaan dan bagaimana kita memuliakan Al-Quran. Apalagi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Ya, gitu. Sehingga tidak boleh kita sebagai seorang muslim kemudian lalai untuk tidak membaca Al-Quran. Kita semua ya, kalau ditanya muslim-muslimah dimanapun mereka berada, Anda yakin Al-Quran sebagai kitab suci Anda? Yakin. Tapi tunjukkan keyakinan itu, bahwa Al-Quran memang kitab suci kita. Tapi kenapa kemudian kalau orang mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab suci kita, dan yakin mengatakan itu, tapi tidak pernah membacanya? Al-Quran ini tidak akan bisa memberikan petunjuk. Maksud saya adalah bahwa Al-Quran itu tidak akan bisa mempengaruhi kita, tidak bisa akan merubah kita kalau kita tidak membacanya. Jadi kita harus membacanya, kan gitu. Dan itulah yang kemudian di bulan Ramadan ini momentum yang sangat mulia buat kita. Tapi saya ingatkan buat saya dan kita semua, begitu Ramadan selesai jangan terus berhenti baca Quran, kan gitu. Jadi masalah itu, ya Allah, kita itu hanya menganggap bahwa kita hamba Ramadan saja. Hamba Ramadan itu ya tadi, begitu selesai Ramadan bebas. Tidak, ya kan gitu. Al-Quran itu menjadi kebutuhan kita, petunjuk dan semuanya Allah kabarkan ya di dalam. Karenanya jamaah Fast TV yang Subhanahu wa Ta'ala, kita puasa menahan diri dari lapar dan haus dan hal yang membatalkan itu kan akan kemudian meminimalisir aliran darah kita, lalu kemudian membersihkan hati kita. Kan dengan demikian ujung-ujungnya kita akan mendapatkan orang yang bertakwa, kan tadi. Nah di ayat tadi di surat Al-Baqarah tadi juga Allah kabarkan gitu, hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kenapa kok banyak yang tidak mendapatkan petunjuk itu? Karena tadi, karena proses untuk menjadi orang yang bertakwa itu masih enggan.
Orang ingin menjadi yang bertakwa itu masih kemudian acuh tak acuh lah begitu ya. Masih kemudian menganggap tar dulu lah, saya mau santai-santai dulu. Masih mau foya-foya itu. Maka sampai para ulama kita mengatakan kalau seandainya para musuh itu tahu kenikmatan yang kami dapatkan, maka mereka akan datang kepada kami, kepada kita ini dengan pedang-pedang mereka untuk merebut kenikmatan yang kita dapatkan. Apa itu? Kenikmatan ketika bermunajat kepada Allah dan membaca Al-Quran dan kemudian kita menangis. Ya. Itu luar biasa. Artinya keagungan Al-Quran tidak diragukan. Ya. Tapi bagaimana sikap kita yang terbaik, bersihkan hati kita. Ya. Dari hal-hal yang kemudian membuat membaca Al-Quran seperti hambar. Atau bahkan membaca Al-Quran karena terpaksa. Membaca Al-Quran bukan dimulai dari kecintaan kita pada Al-Quran. Bahkan bukan karena butuh gitu ya? Iya, tentu butuh ya. Dan kalau kita sudah butuh kan akan muncul kecintaan juga kan. Iya. Dan salah satu cara, indikator, salah satu di antara indikator ya, banyak indikatornya untuk menentukan apakah Anda cinta dengan Al-Quran atau tidak, itu dengan Anda berlama-lama, kuat nggak Anda berlama-lama membaca Al-Quran? Kalau kita baca Quran duduk, kemudian, aduh, baru 5 menit, aduh, masih berapa lembar lagi, gitu. Itu kan menunjukkan, ada yang kurang, gitu. Kecintaan kita dengan Al-Quran kurang. Tapi kalau orang sudah duduk membacanya sampai lupa waktu, Masya Allah. Berarti kan sebenarnya dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena membaca firman-Nya, ayat-ayatnya. Apa yang Allah kabarkan pada kita dari apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi dan apa yang belum terjadi dan akan terjadi. Makanya tadi yang pertama kandungannya adalah nilai tauhid kan yang ada dalam Al-Quran itu. Tauhid ya. Iya. Berapa banyak mohon maaf orang yang kemudian membaca Al-Quran tapi masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah. Setiap hari kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya ini tidak hanya sekedar kami menyembah dan kami meminta pertolongan kepada Engkau, tapi di sini ada hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Berapa banyak orang yang melafadzkan ayat ini tapi dia masih menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kan ayatnya tidak muncul ta'zim. Azamatul Quran yang artinya mulia itu kemudian tidak muncul pada dirinya itu. Karena lisannya mengatakan iyyaka na'budu tapi tidak paham kandungan iyyaka na'budu itu. Wa iyyaka nasta'in, dan berapa banyak orang punya masalah datang pertama kepada manusia. Kira-kira kalau kita punya masalah Allah tahu nggak? Tahu. Sangat tahu. Pasti tahu. Tapi kenapa orang ketika punya masalah curhat dulu pada manusia? Iya. Ke kanan, ke kiri. Apakah ada solusi? Belum tentu itu solusi. Tapi solusi dari masalah kita adalah kita kembali kepada Zat yang Maha tahu dengan masalah kita kan. Kita bermunajat, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat tahajud kita, salat tarawih kita ini. Makanya kan Rasulullah SAW Ramadan ini menghidupkan malam, apalagi 10 hari terakhir tuh nanti. Ya, tidak tidur. Bahkan berdiri lama, bahkan sampai belum menangis terseduh-seduh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu yang terbaik. Ya, kalau kita curhat sama manusia, nyebar aib kita itu. Kalau yang dicurhati amanah, insya Allah gak nyebar. Tapi kalau yang dicurhati hanya teman, udah tahu mana-mana dan gak selesai. Ya, bertambah masalahnya justru. Ya. Nah ini tauhid, dan ayat berkaitan dengan tauhid banyak sekali. Oleh karenanya menunjukkan bahwa kemuliaan Al-Quran yang Allah tanamkan itu berkaitan dengan masalah akidah itu. Ya, dan bentuk dari konsekuensi akidah itu kita lihat nanti kemudian ada perang-perang di masa Rasulullah SAW atau juga di masa para anbiya ya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Ibrahim dibakar. Kenapa? Mempertahankan tauhid. Iya, tauhid benar. Akidah. Nabi Musa ya sampai kemudian membelah Laut Merah itu karena mempertahankan tauhid.
Nabi Yunus, ya Nabi Yusuf, ya para anbiya. Lalu kemudian juga baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kemudian di situ ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bertemu dengan musuh itu, ya. Jadi sehingga kita juga perlu tahu gitu ya, perlu kemudian kita memahami bahwa konsekuensi akidah itu sangat berat, dan mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita, dan itu yang Allah tanamkan gitu, tanamkan pada kita ketika kemudian dulu orang-orang Quraisy mengatakan udahlah, daripada kita ribut nih, mendingan tahun ini kami menyembah Allah, tahun depan kalian menyembah Tuhan kami. Lah, nggak bisa kan? Ya nggak bisa. Itu tawaran yang kita baik gitu kan. Ketok sepertinya bagus, tapi itu menyesatkan. Makanya kemudian turun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Tidak ada lagi kemudian, kalau sudah orang berakidah tauhid yang lurus, dia tidak bergeming dengan hal itu. Bahkan kemudian kalau itu berhubungan dengan kerabat kita, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di akhir surat Al-Mujadalah itu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ngomong akidah tidak bisa dilepaskan dari masalah iman ya. Ini satu paket. Maka dalam ayat itu kan, engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka disebutkan ini iman kepada Allah dulu nih. Dan kandungan tauhid dalam Al-Quran kan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan hari akhir, kenapa? Itu yang kemudian membuat kita istiqomah, membuat kemudian kita semangat dalam kebaikan, karena kita meyakini ada hari akhir. Iya. Ada hari akhir yang di sana ada surga yang lebih nikmat, lebih baik, lebih kekal daripada kehidupan dunia ini kan. Dan pasti ada perhitungannya. Ya. Ya. Sehingga sampai tadi pada ayat itu, tidak akan la yuwaduna man hadallah. Dia tidak akan pernah berkasih sayang kepada orang-orang yang telah menabuh genderang perang pada Allah. Ya. Dan Rasulnya. Yang menabuh genderang siapa ini? Walau kanu aba, walaupun ayah mereka sendiri, walaupun anak mereka sendiri, walaupun saudara kandung mereka sendiri, walaupun kerabat mereka sendiri. Karena apa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Karena mereka sudah ditetapkan pada hatinya iman itu. Sehingga jamaah fastif yang dari Subhanahu wa taala, memang ayat ini nanti berhubungan dengan masalah perang. Nah, ketika Abu Bakar bertemu dengan saudaranya, Umar bertemu dengan saudaranya, seorang ayah ketemu dengan anaknya, anak ketemu dengan ayah dalam perang, ini sudah tidak ada negosiasi sudah itu. Kalau dalam masalah perang. Tapi hari ini ya kita bisa menasihati, kita kemudian bisa berkasih sayang dulu kan gitu. Untuk kemudian dalam arti mereka mendapatkan hidayah Islam itu. Tapi kemudian kalau mereka mengajak dalam kebodohan, nggak boleh. Bahkan kalau pada orang tua nih, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'hum. Kalau kemudian ayah ibumu itu mengajakmu untuk kemudian mengajakmu menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan pada Allah, fala tuti'hum. Jangan taat kepada kedua orang tua. Coba bayangkan, kita ada karena apa? Karena tentu Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui masalah kedua orang tua kita kan. Iya. Tapi kalau kodah orang tua itu mengajak kepada kesyirikan pada zat yang telah menciptakan kita dan kedua orang tua kita, memberi rizki pada kita dan kedua orang tua kita, no way, nggak boleh. Tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi disuruhnya kita tetap berbuat baik kepada keduanya. Nah ini kandungan tauhid ini menunjukkan azamatul Quran, kemuliaan Al-Quran yang kemudian itu menjaga kita sebagai hamba Subhanahu wa taala agar tetap pada koridor yang benar. Koridor syar'i, tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentu dalam Al-Quran adalah hukum. Ya, makanya hukum yang ada dalam Al-Quran adalah hukum yang terbaik bagi kita karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah tahu mana yang maslahat untuk kita. Allah tahu mana yang mazharat buat kita. Dan gitu. Contohnya saja ini dulu zaman Rasulullah. Ketika orang-orang Yahudi dulu melihat bahwa di pasar kota Madinah ya ada barang dagangan milik orang Islam yang kemudian tidak disegel, tidak ditutup, hanya lapak-lapak saja ditinggal kemudian untuk sholat. Sholat berjamaah.
Laki-laki di masa Rasulullah SAW, laki-laki muslim sejati di masa Rasulullah menunjukkan nilai tauhidnya yang benar ada dengan berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya selama Ramadan ya berjamaah itu, ya kan? Di luar selagi hayat masih dikandung badan, itu orang Yahudi tidak berani mengambil emas, perak, berliannya kaum muslimin. Kenapa nggak berani ngambil? Kenapa, Ustaz? Karena tegaknya hukum Islam. Karena kan dulu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, di tahun pertama Hijriah itu, Rasulullah membuat kesepakatan. Yang kemudian dalam kesepakatan itu, kalau ada masalah di antara kita, maka hukum yang ditegakkan adalah berdasarkan dengan hukum Al-Quran dan Rasulullah SAW. Maka kan as-sariqu was-sariqatu faqtu aydihim. Jadi orang Yahudi juga mau nyuri, takut. Kenapa? Karena hukum Islam jelas, kamu mencuri akan dipotong tangan. Dan kapan seseorang itu akan dipotong tangan? Mencurinya nggak banyak. Cuma rubuk dinar saja. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kata kalau sekarang harganya 1 juta, 4 juta, 25. Separuhnya, seperempatnya maksud saya. Seperempatnya berarti sekitar 1 juta sekian. Jadi orang mencuri 1 juta, ketahuan, kemudian dibawa ke mahkamah, bisa dipotong tangannya itu. Hukum Islam, dan itu memberikan efek jera yang luar biasa. Tidak bisa dibeli itu. Ini contoh ya, ini contoh dari sekian hukum yang Subhanahu wa taala tetap termasuk juga dalam puasa ini. Ya, faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tapi gini, jamaah Fastif yang dari Subhanahu wa taala, untuk memahami ayat kita butuh kemudian merujuk kepada tafsir. Pada tafsir bagaimana para sahabat menafsirkan ayat ini. Contohnya pada ayat itu dari barang siapa. Ini kan hukum ya. Kita ngomong yang poin kedua adalah tentang hukum. Bahwa ketika orang itu melakukan perjalanan safar dengan jarak minimal 80 km, yang itu membolehkan jamak dan qashar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa Ramadan, tapi kewajibannya mengqadha. Kemudian yang sakit, faman kana minkum maridun, sakit yang mana maksudnya ini? Maka para ulama menjelaskan sakit dibagi 2 di sini. Sakit yang kemudian diharapkan kesembuhannya, batuk, pilek, bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an mengkiaskan sakit yang diharapkan kesembuhannya adalah wanita hamil dan menyusui. Dan mereka berkewajiban mengqadha puasa saja. Ada juga orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Siapa mereka? Orang tua renta. Yang kemudian disebut pada ayat itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah dan diberikan kepada siapa? Kepada orang miskin. Aturannya jelas. Fidyah itu tidak bisa digratiskan kepada orang kaya, pada orang miskin. Dan fidyah ukurannya jelas. Maka Al-Quran ini juga erat kayaknya dengan hadis itu, ketika satu fidyah itu adalah nisfu so'. Ya, dalam takaran so' itu adalah 4 mud, yang kemudian dikonversikan dalam hitungan kilogram itu 2,5 sampai 3 kilo. Maka ketika seorang yang tua renta, yang tidak mampu berpuasa, dia hanya membayar fidyah saja, maka kemudian dia takaran fidyahnya adalah, kalau kita ambil yang 3 kilo katakan, berarti 1,5 kilo dari bahan makanan pokok di negeri tersebut, termasuk di kita berarti dengan beras. Nah ini contoh hukum yang Allah tetapkan, dan itu untuk kemaslahatan. Dan yang paling penting, jamaah Fastif yang dari Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan hukum itu dalam hari ini dengan takaran makanan pokok, sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah SAW dalam zakat fitrah, sebenarnya bagi kita itu enak, tinggal tunduk saja. Tinggal kemudian kita keluarkan sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, selesai. Kan itu enak, ya kan gitu. Termasuk nanti ada zakat fitrah, yang kemudian ini juga sudah ada ketentuannya dalam syariat agama kita. Kemudian yang tentu yang ketiga adalah berkaitan dengan kisah. Ya, jadi kisah yang dalam Al-Quran itu, ini juga menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Saya hanya menyebutkan contoh hukum beberapa saja ya. Tapi kalau kemudian kita mau kaji satu pembahasan khusus berkaitan dengan isi kandungan Al-Quran atau hukum, nanti bisa kita temukan banyak sekali, termasuk dalam warisan. Ya, hukum waris, kemudian bahkan hukum yang sifatnya atau adab, maksud kami, yang sangat simpel. Orang masuk rumah, itu semua ada dalam kitab suci kita Al-Quran. Ya. Lalu kemudian yang ketiga tadi ada kaitannya dengan kisah. Dan kisah ini luar biasa. Tidak ada kitab di muka bumi ini yang lengkap dan valid ya untuk kemudian dijadikan rujukan sejarah bagi kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kabarkan bagaimana proses penciptaan langit dan bumi ini, berapa hari Allah menciptakan. Kemudian bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam.
Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini ya manusia. Dan seterusnya. Tadi kita sudah sebutkan di awal tentang proses penciptaan manusia. Lalu kemudian bagaimana Allah menceritakan pada kita tentang kisah Nabi, kaumnya Nabi Nuh misalnya. Ketika Nabi Nuh sampai mengatakan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh tiap hari, pagi, malam berdakwah dan mereka lari. Illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Jadi kalau diajak tuh tutup telinga, menyakitkan sekali ya. Kemudian dalam ayat itu juga Allah ceritakan awal mula di mana ada 5 berhala itu. Jadi ini Allah kisahkan dan itu real, itu nyata. Fakta yang kemudian itu jelas difirmankan oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap kisah dan kabar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu syarat dengan faidah dan hikmah bagi kita sebagai hambanya. Kisah Nabi Yusuf, wah Masya Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi kalau yang mau baca Al-Quran dan pengen tahu kisah yang paling bagus, ya, dalam Al-Quran ada Nabi Yusuf itu. Mulai dari kecilnya sampai kemudian beliau menjadi, dan godaannya luar biasa dan luar biasa dan luar biasa. Ya, tidak bisa kita sebutkan waktu karena, tapi Bapak Ibu jamaah Fast TV ya bisa membacanya. Pada Ramadan kan baca tilawah. Maka kita sarankan nih pada kita dan jamaah Fast TV, kalau baca Al-Quran baca terjemahannya. Iya, biar tahu isi kandungannya. Kecuali kita ngerti bahasa Arab. Bagi yang sudah ngerti bahasa Arab, tak perlu baca terjemahan. Kita sudah baca itu, sekali baca sudah paham sekali. Ya, tapi kalau kita ini belum ngerti, coba sesekali baca terjemahannya tuh. Ya, bahkan mohon maaf, kadang saya tidak hanya mencukupkan dengan Al-Quran yang saya baca Al-Qurannya, nanti saya ambil Quran yang kemudian itu ada tafsirnya. Untuk kemudian kita memahami lebih dalam, karena kadang ada satu kata, 2 kata yang kemudian kita tidak bisa memahaminya. Dan ini juga menunjukkan keagungan Al-Quran, karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang Quraisy untuk kemudian mendatangkan 1 ayat pun mereka nggak akan pernah bisa, 2 ayat nggak pernah bisa, 1 surat nggak akan pernah bisa. Dan yang luar biasa sekali, bahasanya itu bahasanya indah gitu Ustaz. Bahasa indah yang kemudian bersajak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maka ini kemudian membuat Masya Allah para pembesar Quraisy, ya, misalnya Ibnu Jarrah misalnya, dia bukan pembesar Quraisy, dia pembesar dari salah satu kabilah di Madinah yang kemudian anak-anaknya sudah masuk Islam, ya, dan anak-anaknya membacakan pada ayahnya apa? Surat Al-Fatihah saja. Ketika dia bersuara Al-Fatihah, bapaknya mengatakan, apakah ada ayat yang lain yang lebih indah? Banyak wahai ayah. Bagi orang Arab yang ngerti bahasa Arab, mereka nggak bisa kemudian mengatakan kata-kata kecuali ta'ajub pada isi kandungan Al-Quran. Padahal mereka masih musyrik pada waktu itu. Mulai ada hidayah masuk pada mereka. Maka ini Masya Allah. Karena kita ini orang Indonesia, kita tidak ngerti bahasa Arab. Kalau yang ngerti bahasa Arab, alhamdulillah, wa syukurlah, itu nikmat. Yang tidak ngerti bahasa Arab, kita sarankan tuh, baca terjemahannya. Biar kita, oh ternyata ini ayat ini tentang nikmat surga nih. Oh ayat ini tentang azab neraka nih. Oh ayat ini tentang kisah yang kita tidak akan berhenti untuk membacanya. Semakin haus untuk kemudian kita membacanya itu. Tentu juga kalau ya keistimewaan dan agungan Al-Quran di samping kita sebutkan semua itu adalah seperti tadi yang disampaikan di awal tentang pahala, dan insya Allah itu akan kita dapatkan dengan mengikhlaskan niat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, Masya Allah. Jadi isinya 3 ya tadi ya, tauhid, hukum dan kisah. Iya, tauhid, hukum, kisah. Ini Masya Allah kalau digali satu-satu panjang sekali waktunya, nggak cukup Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Barakallahu, Masya Allah sekali. Ternyata memang Al-Quran ini nggak cuma ngobrolin tentang atau nggak cuma disampaikan tentang pahala saja ya, tetapi ada hukumnya, ada kisahnya, dan yang paling penting di situ tauhidnya, gitu Ustaz. Masya Allah. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah obrolan kita terkait dengan keagungan dan keutamaan Al-Quran sudah kita bahas bersama beliau Ustaz Asri Nurholis. Insya Allah kita akan lanjut lagi bahasan berikutnya, episode berikutnya di Ngaso
episode berikutnya pastinya juga ya. Saya Ion Sustriono, berikut Ustadz Asdi Nurholis pamit undur diri dalam kebersamaan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.